Halo semuanya. Oke, mari kita langsung mulai. Hari ini kita bakal membedah sebuah proposal dari Cambridge Assessment yang jujur saja cukup berani. Mereka mengusulkan perombakan total. Bayangkan, membuang sistem nilai huruf tradisional yang sudah sangat kita kenal dan menggantinya dengan skala angka numerik. Menarik kan? Yuk kita ulas lebih dalam. Coba bayangkan skenario ini. Anda sudah belajar mati-matian, dan skor ujian mentah Anda jauh lebih tinggi dari teman sekelas Anda. Tapi pas terima rapor, kalian berdua dapat nilai huruf yang sama persis. Atau sebaliknya nih, nilai kalian cuma beda 1 poin, tapi teman Anda dapat A dan Anda dapat B. Kerasa banget kan nggak adilnya? Nah, ketidakadilan mendasar inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan di ulasan kali ini. Untuk benar-benar paham akar masalahnya, coba deh perhatikan grafik yang bentuknya kayak anak tangga ini. Sumbu horizontal di bawah itu skor ujian mentahnya, dan yang vertikal itu nilai huruf dari U sampai A bintang. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh 3 siswa aja ya, Alf, Kim, dan Jay. Sekarang, yang bikin penasaran dari data ini adalah, lihat deh jarak tipis antara Alf dan Kim. Alf dapat skor mentah 63, dan Kim 65. Cuma beda 2 poin kecil. Tapi, karena posisi mereka pas banget di garis batas penentuan nilai pada grafik anak tangga yang kaku ini, hasilnya beda jauh. Alf harus puas jatuh ke nilai D, sementara Kim mulus naik ke nilai C. Usahanya bisa dibilang sama persis, tapi hasil di atas kertasnya beda banget. Eits, tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari masalah ini. Coba kita bandingkan Kim dengan siswa ketiga kita, Jay. Kim dapat skor 65, sementara Jay ini nilainya jauh di atas, yaitu 75. Ada jarak 10 poin penuh. Ini lumayan masif loh bedanya. Tapi karena mereka berdua ada di area datar pada anak tangga yang sama, sistem lama ini meratakan hasil mereka. Ujung-ujungnya, mereka berdua dapat nilai C yang persis sama. Ibaratnya, kerja keras J buat dapetin 10 poin ekstra itu, ya menguap gitu aja. Bagian 1, solusi skor skala. Jadi, gimana solusinya? Cambridge Assessment mengajukan pendekatan yang, cukup radikal tapi masuk akal. Mereka bilang, tinggalkan aja sepenuhnya kategori huruf A bintang sampai G itu. Sebagai gantinya, kita pakai sistem skala numerik yang mulus, dengan titik nilai yang jauh lebih banyak. Laporan ini merekomendasikan rentang angka spesifik yang cukup besar, sekitar 600 hingga 900 poin. Pasti kalian mikir, kenapa harus angka segitu kan? Nah ini disengaja. Tujuannya supaya nggak ada satupun dari kita, baik orang tua atau guru, yang keliru mengira angka ini sebagai persentase ujian. Kalau pakai skala 1-100, pasti otomatis pada mikir, oh ini persentase benernya. Tapi dengan 600-900, jelas banget kalau ini adalah metrik skala yang sama sekali berbeda. Dan perbandingan ini benar-benar mengilustrasikan efek perubahannya. Di satu sisi kita punya anak tangga lama yang kaku dan gak adil tadi. Di sisi lain kita punya model tanjakan baru dari skor skala. Alih-alih pakai pengelompokan huruf, skor siswa sekarang dipetakan di atas garis miring yang mulus. Coba lihat posisi Alf, Kim, dan Jay sekarang. Jarak asli kemampuan mereka sejajar dan dipertahankan dengan sempurna. Adil kan? Kalau dirangkum, perubahan ini bawa 4 keuntungan teknis utama. Pertama, urutan peringkat siswa benar-benar terjaga. Kedua, kita bisa ucapkan selamat tinggal pada jurang batas nilai yang bikin apes Alf tadi. Ketiga, kalaupun ada sedikit kesalahan pengukuran saat ujian, efeknya bakal tersebar merata. Nggak cuma merugikan anak-anak di garis batas. Dan yang terakhir, sistem ini super kebal masa depan. Kalau kualitas pendidikan naik dari tahun ke tahun, kita nggak perlu lagi repot-repot bikin nilai aneh-aneh kayak A bintang-bintang. Bagian 2, menjawab kekhawatiran utama. Tentu aja, perubahan besar pasti bikin orang was-was. Kekhawatiran terbesarnya adalah masyarakat udah terlalu terbiasa sama nilai huruf. Kita semua dari kecil udah otomatis tahu kan apa arti nilai B atau C. Nah, takutnya kalau anak bawa pulang rapor dengan skor 750, orang tuanya bakal bingung, ini anak saya pinter, biasa aja, atau gimana? Tapi tenang, argumen balasannya cukup solid. Sebenarnya nilai huruf itu kan juga cuma kategori buatan. Kita bisa kok kasih makna ke angka-angka baru ini dengan 2 cara sederhana. Pertama, lewat konteks soal ujian, misalnya kita tunjukin ke orang tua, nih, anak dengan skor 750 bisa loh ngerjain soal sesulit ini. Atau kedua, pakai konteks populasi. Jadi kita bilang skor 750 itu artinya si anak ada di atas 80% siswa lainnya secara nasional. Jujur aja, ini malah jauh lebih informatif dibanding sekedar ngasih huruf B kan? Lalu gimana dengan ujian yang punya tingkat kesulitan berbeda atau sistem penjenjangan? Di sistem lama, seringkali ada nilai yang tumbang tindih, kayak siswa yang ambil ujian tingkat dasar dan menengah bisa sama-sama dapat nilai C. Terus solusinya gimana di sistem baru ini? Memang, kalau kita biarkan angkanya tumpang tindih, itu bakal memunculkan masalah rumit saat kita membandingkan tingkat kesulitan ujian.
Jadi, laporan ini menyarankan sebuah solusi. Kita mungkin perlu mendesain ulang sistem ujiannya. Nanti, cuma akan ada satu jalur atau satu kertas ujian khusus untuk mencapai rentang skor tertentu. Dengan begini, hasil penilaian soal pengetahuan siswa bakal jauh lebih akurat dan terpercaya. Nah, pertanyaan penting lainnya, gimana cara menjaga standarnya? Kita tahu ada banyak dewan ujian independen di luar sana. Gimana kita bisa yakin 100% kalau skor 800 dari dewan ujian A itu kualitasnya persis sama dengan skor 800 dari dewan ujian B? Disinilah para regulator harus turun tangan. Mereka bakal mewajibkan semua dewan ujian buat pakai satu skala pelaporan numerik yang seragam. Nggak cuma itu, dewan-dewan ini juga harus rutin kolaborasi buat menyamakan formula matematika yang mereka pakai saat ngubah skor mentah jadi skor akhir. Jadi semuanya benar-benar selaras. Terus, apa hubungannya skala angka yang baru ini sama nilai A bintang sampai G yang lama? Pasti banyak banget nih yang gatal pengen bikin tabel konversi langsung. Mikirnya simpel aja, oh rentang 700 sampai 750 itu pasti sama dengan nilai B zaman dulu. Tapi, laporan ini sangat menekankan pentingnya membuat awalan baru yang bersih. Gini logikanya, silabusnya berubah, materi dirombak, masa nilainya mau dipaksa dicocok-cocokkan sama sistem lama. Itu berisiko banget. Jauh lebih masuk akal kalau kita bikin skala baru yang emang dirancang buat ujian baru ini. Kita cukup kasih catatan gambaran umum tentang kesebandingannya, daripada maksain memetakan angka baru ini langsung ke huruf lama satu persatu. Bagian 3, efek domino. Jadi, intinya begini, perubahan angka ini ternyata bawa efek domino yang lumayan besar buat sekolah. Selama ini, patokan sukses sekolah itu dilihat dari berapa persen murid mereka yang bisa ngelewatin batas nilai C. Tapi dengan skala baru ini, kinerja sekolah bakal diukur pakai statistik yang jauh lebih kaya. Kita bakal melihat nilai rata-rata keseluruhan dan standar deviasi, alias seberapa merata sih kemampuan seluruh murid di sekolah itu. Dampak nyatanya di lapangan, ini benar-benar pengubah permainan. Sekolah nggak bakal lagi cuma fokus ngasih bimbingan ekstra mati-matian ke anak-anak yang nilainya di ambang batas C dan D aja. Karena sekarang setiap skor dari setiap anak, entah itu yang paling bawah sampai yang paling atas, semuanya berkontribusi ke nilai rata-rata sekolah. Plus, angka yang detail ini bikin pihak kampus atau perusahaan bisa nentuin standar kualifikasi mereka sendiri dengan jauh lebih spesifik, nggak asal minta minimal nilai B lagi. Dan semua ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat menarik buat direnungkan. Kalau kita berani ninggalin kategori huruf yang sempit dan kaku itu, lalu beralih ke spektrum angka yang bisa menghargai sekecil apapun kemajuan anak, apakah kita sebenarnya nggak cuma sekedar ngubah cara ujian ya? Jangan-jangan kita justru sedang membangun ulang cara masyarakat dalam mendefinisikan apa itu arti kesuksesan seorang siswa yang sesungguhnya. Menarik banget kan buat dipikirin? Oke, terima kasih banyak ya udah nemenin saya mengulas topik yang luar biasa ini hari ini. Sampai jumpa!